kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Tunggu. Kalau kita ke rumah sakit, pasti dokternya nanya ini kenapa. Kalau kita dituduh gimana? Ntar kita masuk penjara lagi. Terus gimana dong? Aduh, kita coba aja yuk. Udah lewat tengah malam kayak begini, si Asma belum juga datang. Ini gara-gara Umi. Umi nggak becus didik anak. Ya Allah, sebentar lagi subuh. Asma pergi kemana ya? Sekali datang, mabok. Astagfirullahaladzim, Asma. Kenapa kamu jadi kumat lagi? Enggak Umi, Asma nggak mabok. Iya kan? Asma sini kamu. Sini kamu. Kamu selalu begitu ya. Pulang mabok, pulang mabok. Nih, biar otak kamu dingin. Abah rendam sekalian. Abah. Ngomong aja kamu. Abah cuci deh kamu. Abah cucinya apaan pakai tas dulu gini. Gara-gara beginian. Nih, supaya otak kamu encer. Supaya kamu nggak lupa lagi. Kasihan Abah nanti dia masuk air. Dia sakit Abah. Umi, Abah udah Abah. Abah. Astagfirullahaladzim. Abah. Kalau abang kecebur siapa yang tanggung jawab? Kalau abang masuk angin siapa yang tanggung jawab? Sekarang abang maaf. Tapi kalau besok-besok begitu lagi, nggak ada maaf lagi buat kamu. Dan sekarang abah teraniaya kayak begini, siapa yang tanggung jawab? Kan nggak mungkin kalau kamu, ya kan? Ambil anu. Asma. Kamu kenapa nggak kapok-kapok? Hah? Kenapa nggak belajar? Nunggu apa kamu sadar, ha? Nggak kasihan sama Umi, lihat. Lihat Umi. Kasihan kamu sama Umi. Asma, sampai kapan kamu mau begini? Dosa Umi apa? Sampai anak Umi jadi begini? Kenapa sih kamu nggak mau dengerin Umi? Agama itu melarang orang untuk minum minuman keras. Karena kalau dia mabok, dia tuh nggak sadar. Dan kalau dia nggak sadar, dia akan membuat dosa yang lebih besar lagi tanpa dia sadari. Bertobatlah kamu Asma, ya Allah, bertobatlah. Ya Allah. Masih pusing? Masih? Asma, kamu nggak boleh kemana-mana ya. Jangan keluar. Kalau kamu keluar, kamu abah kirim ke pesantren. Iya Abah, Asma janji nggak akan kemana-mana. Tapi Abah janji juga sama Asma, jangan masukin Asma ke pesantren. Asma nggak mau. Janji. Berapa kali kamu janji? Tapi selalu bohong lagi. Tapi sekarang awas ya.
Asma, kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Kamu jangan bikin masalah lagi. Kamu kasihan sama Umi. Iya Umi. Ya udah, Umi pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gue tahu apa yang lo lakuin semalam. Temuin gue di Taman Kencana jam 9 kalau lo mau selamat. Nomor siapa ini? Kekerasan kembali terjadi malam hari tadi. Seorang pemuda berinisial D ditusuk di suatu villa akibat peperangan antar geng motor. Polisi sedang melakukan pencarian terhadap pelakunya. Itu kan korban semalam. Aduh, apa WhatsApp ini ada hubungannya sama orang itu? Kok nggak ada orang sih? Katanya di Taman Kencana tapi nggak ada orang. Siapa sih yang mau ketemu sama gue? Asma, Vino. apa kabar lo? Vino, lo kok ngagetin gue sih? Untung ada lo di sini. Kenapa? Enggak gini, tadi tuh ada yang WhatsApp gue. Dia nyuruh ketemu sama gue tuh di sini, tapi dia nggak ada. Itu nomor gue. Gue yang ngechat lo untuk tunjukin ini barang. Ya Allah, itu besok kenapa bisa ada di lo? Bukannya lo udah kabur duluan? Vin, aduh, gawat nih Vin. Kalau sampai polisi tahu, kita bisa bahaya. Kayaknya kita harus kabur. Ayo, kabur. Kalau polisi menemukan pisau itu sebagai barang bukti, bisa-bisa gua ketahuan nusuk si Didit. Gua harus singkirin barang bukti itu. Vino. Dia kenapa? Apa yang mereka lakukan? Bagus. Dia megang pisau itu. Sidik jarinya tertinggal di situ. Jadi, gue bisa jadiin alibi karena sidik jari gue pasti nggak di situ. Dia masih hidup. Kita bawa dia ke rumah sakit sekarang juga. Tunggu. Kalau kita ke rumah sakit, pasti dokternya nanya ini kenapa. Kalau kita dituduh gimana? Ntar kita masuk penjara lagi. Terus gimana dong? Aduh, kita coba aja yuk. Gue harus singkirin ini pisau. Asma, di sini itu ada sidik jari lo. Kalau gue serahin ini ke polisi, lo pasti ditangkap.